Pada saat kita stop tahun 2020, kita digugat oleh Uni Eropa, gugat di WTO. Tahun lalu kita kalah. Tapi saya sampaikan pada Menteri, ya nggak apa-apa kalah, tapi jangan mundur. Top ekspor harus dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi. Melompat 1 tahun, angkanya menjadi 510 triliun. Itu baru satu barang. Kita ini punya barang-barang yang lain, komoditas yang lain. Bahlil ungkap nasib perlawanan RI dalam gugatan Eropa di WTO. Satu-satu, nggak usah tergesa-gesa, tapi terus konsisten. Dan tidak usah kita ini takut gara-gara digugat di WTO misalnya. Jangan mundur. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia buka suara perihal banding gugatan Indonesia melawan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Sebagaimana diketahui, Indonesia telah dinyatakan kalah dalam gugatan Uni Eropa di WTO pada Oktober 2022. Gugatan tersebut berkaitan dengan larangan ekspor biji nikel Indonesia ke luar negeri. Namun, saat ini Indonesia sedang berusaha mengajukan banding gugatan. Kita lagi proses banding. Masih proses karena di sana hakimnya saja belum diputuskan. Ya, jadi saya yakin masih dibutuhkan waktu yang panjang yang lama untuk proses tahapan persidangan untuk bisa dilakukan, terang Menteri Bahlil usai rapat kerja Komisi 6 DPR dikutip Selasa 5 September 2023. Dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR, Bahlil mengungkap bahwa tidak ada negara yang menginginkan lapaknya diambil. Hal itu dikatakan sebagai analogi penjagalan kebijakan hilirisasi nikel di dalam negeri oleh Uni Eropa di WTO. Tentang WTO, diskriminasi dan deforestasi ini politik dagang, tidak ada negara satupun di dunia ini yang ingin lapaknya diambil negara lain. Gak ada, ujung-ujungnya kita lihat ini main narasi saja tapi substansi, sama ujar Menteri Bahlil. Dia menilai bahwa alasan dibalik hilirisasi nikel yang dilakukan dalam negeri dan tidak memberlakukan pelarangan ekspor mineral mentah ke luar negeri dikarenakan para negara yang sudah membangun industri nikel di negerinya tidak mendapatkan bahan baku dari Indonesia yang notabene sebagai negara dengan nikel terbanyak di dunia. Sama dengan nikel, kenapa dibawa ke WTO? Karena industri mereka yang sudah dibangun tidak dapat lagi suplai bahan baku. Andaikan mereka dapat suplai sudah dengan harga mahal tambahnya. Dengan begitu, secara tegas, Bahlil mengatakan bahwa Indonesia tidak akan mentolerir aksi negara yang menentang kebijakan Indonesia, walaupun dengan meminta bantuan dari organisasi dunia. Ketika produksi, jadi akan kalah kompetitif harga dengan produksi yang kita bangun di Indonesia. Kemudian dia pakai lembaga dunia yang mengkaji kembali terhadap izin larangan ekspor komoditas ini. Menurut saya, nggak bisa kita tolerir, tandasnya. Selain itu, Indonesia telah dinyatakan gagal oleh Organisasi Perdagangan Dunia WTO dalam gugatan Uni Eropa pada Oktober 2022 terkait kebijakan pemerintah Indonesia yang melarang ekspor biji nikel ke luar negeri yang resmi berlaku pada 1 Januari 2020. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkap reaksi Presiden RI Joko Widodo ketika mengetahui bahwa Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa di WTO. Apa kata Pak Presiden? Hati-hati memang kalau orang kampung jadi presiden, leadershipnya kuat. Apa kata Presiden? Mas Bahlil, negara ini sudah merdeka, negara ini ada pemerintahannya, ada rakyatnya, dilindungi oleh undang-undang. Gak boleh menyerah kepada negara manapun yang mau menekan. Kita lawan itu Uni Eropa di WTO, terang Menteri Bahlil dalam kuliah umum Menteri Investasi atau Kepala BKPM di Universitas 11 Maret UNS, dikutip Minggu 3 September 2023. Bahlil mengatakan bahwa alasan Uni Eropa menggugat Indonesia di WTO karena saat ini dunia bergerak menuju energi hijau dan industri ramah lingkungan, di mana bahan-bahan untuk mendukung hal-hal tersebut membutuhkan nikel. Nikel sebagaimana diketahui untuk kebutuhan bahan baku baterai kendaraan listrik. Baterai ini bahan bakunya ada 4, nikel, kobalt, mangan, dan litium, ujarnya. Seperti diketahui, Indonesia punya 3 dari 4 bahan baku baterai listrik tersebut, yakni nikel, kobalt, dan mangan. Bahlil mengatakan hanya litium yang tidak dimiliki Indonesia. Oleh karena itu, ia menyebut negara lain termasuk Uni Eropa tak sudi industri tanah air berkembang. Inilah yang berujung penjagalan di WTO. Inilah politik luar negeri dunia agar memaksa kita untuk industri kita tidak berkembang di Indonesia, tandasnya. Kronologi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Arifin Tasrif membeberkan dalam final panel report Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) WTO yang dirilis pada Oktober 2022
Dinyatakan kebijakan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO. Laporan final panel report ini tertuang dalam sengketa DS 592 memutuskan bahwa kebijakan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal 91 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal 92A dan 20D GATT 1994. Papar Arifin Tasrif dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI Senin 21 November 2022. Dalam final panel report tersebut juga berisi panel menolak pembelaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional dan untuk melaksanakan good mining practice atau aspek lingkungan sebagai dasar pembelaan.